kemudian mendekati jam 10 sampai jam 11.20 adalah penyampaian materi ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Al-Amri. Kemudian alhamdulillah Ustadz kita sudah join dan sudah bergabung bersama kita. Kemudian jam 11.20 sampai dengan jam 11.40 adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan kepada penceramah secara langsung. Insya Allah pertanyaan itu tidak terlalu panjang tapi singkat dan jelas. Kemudian apabila yang ingin bertanya melalui chat room bisa dituliskan dalam chat. Kemudian nanti saya minta tolong Dina Kadiana untuk bisa membantu saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat room. Setelah sesi tanya jawab, insya Allah kita akan berlanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Khalid Al-Amri. Doa ditujukan kepada teman-teman kita B84 yang sedang menderita sakit, yang saat ini sedang dirawat. Ada beberapa teman-teman, kemudian juga yang isoman, yang isolasi mandiri, beserta keluarganya, dan juga kepada teman-teman yang lainnya juga. Akan tetapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, mungkin kita tidak bisa membacakan satu persatu nama dari teman-teman B84 yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, nanti Ustadz Al-Amri akan membacakan hanya beberapa nama yang sudah saya berikan. Kemudian nanti setelah itu membacakan doa kesembuhan untuk keseluruhan kita, semua muslimin dan muslimat, dan juga keluarga kita, anak, istri, dan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pada saat dimulai ceramah, mohon teman-teman yang lain di mute speakernya sehingga tidak mengganggu acara ceramah tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk saat ini saya persilakan kepada Ustadz Khalid Al-Amri untuk segera memulai materi ceramah. Tafadhol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bibabi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Recording in progress. Wa ridaka nafsik wa zinata arsik wa midada kalimatik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi ahlil jannah yusiru bi amalihi ahlil jannah wa man kana fi ahlin nar yusiru bi amalihi ahlin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al ulama min ahlil hikmah madadahru al ayyam wa zambu hasilu wa ja'a rasulul mauti wa qalbul gafilu. Naimuka fid dunya gururun wa hasratun wa isuka fid dunya mahalun wa batilun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah sekolah SMA 1 Budi Utomo yang insyaallah semua yang mendengarkan, baik pun yang belum bisa mendengarkan,
koneksitas dengan Zoom ini, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan bimbingan dari Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan satu manusia atau makhluk kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dan saya merasa bergembira sekali bisa bermujahas dengan kawan-kawan walaupun kita belum pernah kenal, tapi minimal pada hari ini saya sudah menyambung silaturahmi. Insya Allah dalam media yang sudah sedemikian canggihnya ini, insya Allah yang tadinya kita bisa bertatap muka offline sekarang jadi online, dan insya Allah ini juga tidak mengurangi apa yang disebut majelis ilmu, walaupun duduknya tidak bersamaan, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala hadirnya hati kita ini dapat satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat jamaah sekalian, pengajian atau majelis zikir itu, ini yang sekarang kita hadiri adalah majelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada sekelompok malaikat. Namanya malaikatnya itu adalah sayahin. Malaikat sayahin ini punya satu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita baru pertama kali dengar ada satu malaikat, yang kita tahu kan Jibril, Mikail, Israfil. Tapi ada sekelompok malaikat yang diciptakan oleh Allah yang namanya sayahin, yang tugasnya malaikat ini mencari majelis-majelis semacam ini. Nampaknya memang kita tidak duduk bersama-sama, tapi mendengarkan atau melihat itu sama, sudah hadir di satu majelis. Hakikatnya mungkin ibu dan bapak sekalian yang terhormat sedang di rumah atau mungkin di perjalanan atau mungkin di luar negeri. Tapi dengan asbab duduknya mendengarkan ini, itu satu rahmat Allah curahkan kepada kita. Dengan perantaraan para malaikat ini tadi. Malaikat sayahin ini tugasnya memang cuma satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Apabila mereka dapat satu majelis di mana majelis itu membicarakan tentang kebesaran Allah, malaikat itu berkata kepada temannya, halumu ila butiyatikum. Ayo kita hadir di majelis itu, dia mengatakan kepada teman-teman yang lain. Kita hadir di tempat itu, mendengarkan samaan apa yang disampaikan, mutiara-mutiara hadis maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawabnya nanti setelah habis majelis ini, malaikat itu naik ke langit, ditanya oleh Allah. Walhal Allah Subhanahu wa taala a'rafu lizalik. Allah Maha tahu. Tapi tetap ditanya oleh Allah. Wahai malaikatku, dari mana kalian ini? Kata malaikat sayahin yang satu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah hadir di satu tempat, satu majelis, di mana di tempat itu sedang membicarakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yas'al, bertanya lagi kepada malaikat ini, apa yang mereka inginkan? Qala ya Rabb, mereka yatrubunal jannah, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apakah mereka sudah melihat surga, kata Allah? Artinya kita ditanya ini. Kita ini yang sekarang di bumi ini ditanya oleh Allah melalui perantaraan malaikat sayahin. Dia tanya, Allah tanya, apakah mereka sudah melihat surga? Yanduru fil jannah, mereka sudah lihat surga? Qala la ya Rabb, mereka belum lihat surga. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Tentu mereka lebih semangat lagi untuk mengejarnya. Terus Allah bertanya lagi yang kedua. Apa yang mereka takut? Mereka takut dari azabmu ya Rabb. Apakah mereka sudah melihat neraka? Belum ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Asaddu minha haraban. Tentu mereka lebih takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang gemar atau cinta dengan majelis-majelis semacam ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini saya membawakan satu tema dengan satu judul yang sudah dipesan, yaitu menuju perjalanan berikutnya. Kalau melihat tema ini sebetulnya tujuan hidup. Dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini sesuatu yang fana, yang sementara, sifatnya semu, nanti akan berpindah gitu. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat ini di dalam dua surat, ada di surat Yasin dan di surat An-Nahl. Kata Allah, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Apakah kalian tidak tahu, kata Allah, bahwa kalian aku ciptakan dari setetes barang yang tidak ada harganya. Ya, kalau nutfah di situ artinya dia bukan barang najis. Dia barang yang bersih tapi tidak mempunyai harga. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa khasimun mubin, kata Allah. Kalian yang sudah aku ciptakan dari setetes barang yang tidak ada harganya, kata Allah, kalian masih jauh dari aku, kata Allah. Masih belum mau menyembah aku, kata Allah. Kita jamaah sekalian, sebetulnya ini teguran dari Allah. Terkadang karena kesibukan dunia kita lupa. Ada sesuatu yang sangat-sangat bakal kita datangi tempat ini. Ya, kehidupan yang disebut alam kubur. Nah, inilah perjalanan kita. Baik, kalau sudah berbicara tentang perjalanan, tentu harus ada persiapan. Kita mau berangkat ke Surabaya. Dari Jakarta, kita akan mempersiapkan tiketnya. KTP kita bawa. Kalau kita naik kendaraan mungkin bis, atau mungkin kereta api, bahkan mungkin pesawat terbang. Kita berangkat, tentu semua persiapannya akan kita persiapkan. Ini perjalanan yang terkadang kita lebih sibuk dengan perkara yang demikian. Mohon maaf. Perjalanan kita hanya 2 hari, mungkin ada yang baliknya sore. Berangkat pagi, kembali sore. Persiapannya Masya Allah. Begitu hebatnya kita siapkan. Bahkan kalau kita seorang suami, kita berkata kepada istri kita, kepada anak kita, jauh-jauh hari. Bahwa ayah nanti akan berangkat ke Surabaya. Jadi kalian tanggal sekian akan berangkat, ayah tolong di rumah. Pesan itu banyak. Itu baru berangkat ke Surabaya. Yang mungkin dan pasti kita akan kembali. Tapi jangan lupa hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, ada perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang ini kita akan ditempatkan di satu tempat yang tempat itu pun juga lama, kita nggak tahu berapa lama. Dan ini akan terjadi. Summa amal tahu fa akhbarah, bahwa manusia nanti akan dikembalikan oleh Allah dari yang namanya lahir. Kemudian dia hidup, summa sabila yasara, furujihi ummihi min ba'di, keluar mereka dari perut ibunya, ada perjalanan di saat itu. Dan dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Kalau yang kita tanam di dunia ini bagus, insya Allah nanti di akhirat juga akan kita petik buahnya bagus. Tapi seandainya kita hidup di dunia ini yang sementara, yang mungkin 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin ikut umur Rasulullah SAW 63 tahun. Kalaupun juga lebih dari umurnya Nabi sampai 70 tahun, itu merupakan kelebihan yang Allah kasih buat kita. Tapi ada orang yang diberikan umur tawul umurana, dia punya umur panjang, tidak ada manfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, ini yang kita rasakan pada hari ini. Kesibukan-kesibukan kita terkadang terlena kita dengan perkara-perkara begini. Allah menciptakan yang namanya ruh, Allah juga menciptakan jasmani. Kalau jasmani jelas, wajah kita ini dari mulai potongan badan kita, ujung kaki sampai ujung kepala kita, itu jasmani kita. Dia perlu makan. Apa makanan jasmani? Ya pagi kita makan, siang kita makan, malam kita makan. Itu makanan jasmani. Tapi jangan kita lupa, ibu dan bapak sekalian, ada ruh di situ. Ruh ini perlu makan. Makanannya ruh itu adalah zikir dan ilmu.
Zikir di sini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada an zikri, kata Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya Rabbi, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah. Man a'rada di sini Allah bertanya sebetulnya. Barang siapa, kata Allah, yang dengan sengaja lupa mengingat aku. Artinya melalaikan Allah. Kita ini hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku dan sujud sehari 5 kali. Tapi kita lalaikan perkara itu karena kesibukan dunia kita. Sehingga kadang-kadang kita lupa sampai maksudnya sholat, sampai berakhirnya sholat tertinggal kita. Ini yang kata Allah, man a'rada an zikri. Barang siapa yang lupa mengingat aku, kata Allah, huwa ma'isatan donka. Aku akan hidupkan mereka dalam keadaan sempit, kata Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang hidup di dunia, bangun tidur pagi, sampai malam pikirannya ruwet, susah, nggak usah tanya. Berarti ada hubungan yang kurang baik antara dia dengan Robnya. Itu aja kita lihat. Orang-orang yang semacam begini nanti di hari kiamat Allah sudah bilang. Orang yang ketika di dunia lupa mengingatku, mereka protes. Bukan cuma di dunia orang-orang protes, demo segala macam. Nanti di akhirat juga ada demo. Siapa yang akan demo kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia mereka dikasih peringatan tapi lupa mendapatkan peringatan, menjalankan peringatan Allah. Lupa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mereka protes, ya Rabb, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kembalikan aku saat ini? Ketika di dunia aku bisa melihat, hari ini aku tidak bisa melihat apa-apa. Mereka-mereka ini sudah tidak ada gunanya lagi ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita nggak tahu. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi yang semacam ini, kita mendengar berita kawan-kawan kita, hampir setiap saat ada bunyi di masjid, di musola, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini sudah terjadi. Dan kita sudah mengalami dan melihat, menyaksikan beberapa kawan-kawan kita mungkin sudah pergi berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tinggal tunggu giliran. Sebelum giliran itu datang sama kita, makanya ada perjalanan yang harus kita persiapkan. Perjalanan itulah yang kita kumpulkan sekarang. Dengan apa? Kalau selama ini kita masih lalai kepada Allah, masih kurang menyenangkan Allah, mari saat itu kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Ada satu kisah. Kisah ini terjadi di zaman seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini bernama Imam Hasan al-Basri. Beliau ini satu ketika membahas satu ayat di dalam Al-Quran. Alam ya'ni lillahi rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, antahsa'a qulubuhum bi zikrillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat ini, apakah kalian belum mau untuk kembali mengingatku karena aku yang memberikan kalian kehidupan? Ini ayat dibahas oleh Al-Imam Hasan al-Basri dengan penjelasan yang begitu luar biasa. Sehingga orang-orang yang hadir di majelis itu ikut menangis. Pada saat itu ada seorang, orang tersebut min ahlil maksiat, fasik. Semua perbuatan jahat dia sudah lakukan ketika di dunia. Min ahli yasrabul khamar, tukang minum minuman keras. Ketika itu orang tersebut bernama Utbatul Gulam. Utbatul Gulam ini beliau yasrabul khamar, ahli minum minuman keras. Dia hadir di satu majelis, yang majelis ini menjelaskan ayat tersebut. Alam ya'ni lillahi antahsa'an qulubuhum bizikrillah.
Apakah kalian belum mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah? Ini ayat dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri begitu luar biasa. Sehingga orang yang hadir di majelis itu semuanya ikut menangis. Ada satu orang yang bernama Utbatul Gulam. Beliau ini orang yang, kalau boleh kita katakan, min ahlil maksiat. Ketika dia mendengar ayat itu, dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ya Syekh, apakah ada kemungkinan buat orang seperti aku ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?" Qala Imam Hasan Al-Basri, "Naam, bisa. Allah pasti akan mengampuni dosamu." Ini orang Utbatul Gulam ketika mendengarkan disampaikannya oleh Al-Imam Hasan Al-Basri tentang perkara ini, dia menangis sampai terjatuh pingsan. Kenapa? Karena begitu kagetnya dia bahwa Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengampuni orang yang berlumuran dengan dosa dari mudanya. Ketika dia pingsan, dia bangun dari pingsannya, dia bertanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, apakah mungkin Allah pasti mengampuni dosaku?" Kata Imam Hasan, bisa diampuni oleh Allah. Kita ini kadang-kadang manusia, kalau berdosa sekali kepada orang manusia, itu sulit untuk bisa mendapatkan maaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha luas Ghafurur Rahimnya. Sehingga ini orang sedikit dia tidak percaya. Dia jatuh pingsan lagi. Sampai ketiga kalinya dia bertanya lagi, "Wahai Imam, apakah bisa orang seperti aku diampuni oleh Allah?" Bisa, katanya. Ketika Utbatul Gulam ini mendengarkan yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri bahwa Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun atas segala bentuk dosa manusia, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ilahi, iza kunta ghafarta," apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku, ghafartahu, dan mengampuni segala macam kesalahanku, wa karimni bi husnil, berikanlah aku, kata, izin bil fahmi ilal ilmi wal Quran, berikanlah aku kepahaman tentang ilmu dan Al-Quran. Ini permintaannya dia dalam doanya yang pertama. Kemudian doa yang keduanya, ilahi akrimni bi husnil sauti, ya Allah, berikanlah aku suara yang indah. Dengan suara yang indah ini, insya Allah, fa inni sami'tu qara'al Quran, siapa orang yang mendengarkan aku membaca Al-Quran, fa in kana tabat, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari asbab bacaanku. Ini diminta oleh Utbatul Gulam kepada Allah. Doa yang kedua, doa yang ketiganya, ilahi, ya Allah, akrimni birizqil halalan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal, yang aku dapat itu rezeki tanpa aku kira-kira, aku duga-duga. Ini permintaannya Utbatul Gulam didengar oleh Allah. Jadi kita terkadang begini, Pak, Ibu sekalian, kalau ada orang, kita lihat ini orang min ahlil maksiat, kerjaannya dari pagi sampai sore, nggak ada satu kebaikan. Kita jangan pernah menghina. Karena kalau sudah Allah menghendaki seseorang untuk menjadi orang yang baik, itu hak prerogatif Allah. Innama amru idza arada say'an an yaqula lahu kun fayakun, kata Allah. Kalau aku ingin merubah seseorang dengan hak saya. Karena surga dan neraka ini adalah milik Allah. Terkadang kita menjustifikasi kalau ada melihat orang itu mungkin di pandangan mata kita nggak ada kebaikan. Tapi jangan kadang-kadang kita sudah mengatakan bahwa ente ini nggak bakal dimaafkan lagi oleh Allah. Jangan. Ini kadang-kadang suka keluar dari lisan kita karena kita merasa orang yang suka sholat, orang suka ngaji, atau mungkin suka puasa Senin Kemis. Jangan pernah kita mengatakan. Karena kalau Allah sudah membimbing orang, seperti Utbatul Gulam ini, dia orang yang ahli maksiat.
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke satu tempat, yaitu majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita ada orang pergi datang untuk datang menuntut ilmu, ada perkumpulan di mana perkumpulan itu sedang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, itu kadang-kadang Allah yang membimbing hati mereka. Makanya saya bawakan di mukaddimah saya, wa man kana fi ahlil jannah yusira bi amalihi ahlil jannah. Siapa orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, walaupun dari mudanya sampai usianya sudah tua, kalau bahasa orang Betawi bilang udah bangkotan, tapi masih tetap bermaksiat kepada Allah, jangan pernah kita menyepelekan orang tersebut. Kadang-kadang Allah mengembalikan orang ke jalannya di saat usianya sudah senja. Mungkin kita pernah dengar ada satu riwayat kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang yang dia sudah membunuh orang 99 orang. Kita pernah dengar cerita itu. Itu bukan cerita dongeng, itu ada di dalam kitab. Begitulah luasnya Allah Subhanahu wa taala membimbing satu makhluknya. Ketika Allah inginkan dia menjadi orang yang baik, maka dengan jalannya Allah. 99 orang dibunuh. Dia datang sama ustadz, ustadznya kebetulan belum pati matang ilmunya. Dia tanya, ustadz apa bisa saya nih bertobat kepada Allah dan diterima tobat saya? Karena ustadznya, apa tanya kata si ustadz, apa sih dosa ente nih? Kata orang tersebut, dosa saya udah bunuh orang 99. Kata ustadznya, kebangetan lo sih, banyakan 99. Nggak ada lagi tobat bagi Allah Subhanahu wa taala kalau segitu banyaknya. Akhirnya dilempengin sama dia jadi 100. Ustadznya yang diselesaikan sebenarnya. Ketika sudah selesai, dia datang kepada satu orang yang alim. Dia bilang, apakah mungkin orang yang seperti saya ini sudah membunuh orang 100 orang bisa diterima dosa saya? Diampuni segala kesalahan-kesalahan saya? Kata orang tersebut, satu ulama besar, dia katakan, bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengampuni. Tapi dengan catatan, kau tinggalkan kampungmu ini, pergilah ke satu kampung yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan di satu kampung, belum sampai di tempat tujuannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambilnya jasadnya. Fa ijaza ajaluhum yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Disitulah ada satu, bukan kalau kata ulama diceritakan terjadi perdebatan antara dua malaikat rahmat dan malaikat yang azab. Padahal sih sebetulnya bukan berdebat mereka, hanya menjadikan contoh supaya kita ini umat manusia bisa tahu bahwa malaikat juga bisa keliru dengan perkara itu, tapi petunjuknya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berdebat, dihitung mana yang lebih dekat. Ternyata dekatnya kepada kampung yang dia mau rencanakan untuk datang ke kampung itu. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni orang yang ketika itu dia datang kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk bertobat, dan kita juga manusia diperintahkan. Jangankan kita hadirin, kalau boleh saya bercerita sedikit, iblis juga pernah minta kepada Allah lewat perantaraan Nabi Musa. Mohon maaf sebentar, iklan mau lewat. Ada iklannya juga, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini air minum Abi iklannya. Lanjut. Alhamdulillah. Ketika iblis bertanya kepada, iblis kan kita udah tahu bahwa dia mengganggu Nabi Adam sehingga Adam keluar dari surga. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintah Allah. Tapi perlu diingat, ibu dan bapak sekalian, mungkin belum pernah kita tanya kepada ustadz atau kepada ulama, kepada kiai, kadang-kadang kita saking lupanya. Pertanyaannya, apakah sama surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam apakah sama dengan surga yang diciptakan oleh Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW? Nah, ini saya buat satu cerita saja ya, gambarannya. Bahwa surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam nggak sama dengan kita. Nanti kalau ibu dan bapak sekalian, insya Allah semua masuk surga. Amin. Amin dong. Amin ya Allah, amin Ustaz, amin. Amin. Surga, amin. Surga yang diberikan Allah untuk Nabi Adam nggak sama dengan surga yang diberikan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena surga yang diberikan Allah untuk Nabi Adam
itu masih ada larangan. Masih ada larangan. Padahal apa pelarangannya? Perkaranya kecil kok. Hanya untuk jangan sampai ya Adam uskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, lu boleh tinggal di surga. Kalau bahasa orang Betawi bilang, lu boleh tinggal di surga sama bini lu. Tapi dengan catatan, la taqrabu hadhihi sajarah. Jangan deketin ini pohon. Cuma deketin pohon, Pak. Kita ini di surga nanti ada satu sungai namanya Sungai Khamar. Pernah tahu Khamar di dunia ini kan haram hukumnya, betul? Khamar di dunia haram. Tapi nanti barang yang haram di dunia diberikan oleh Allah menjadi sungai nanti di surganya Allah. Berarti tidak sama kita punya. Tidak ada larangan. Semua boleh kita minum. Semua boleh kita makan. Bahkan surga begitu indahnya. Sampai Allah ceritakan di dalam surat Waqiah. Begitu indahnya surga. Nah kita ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad. Kullu ummatin yadkhuluna jannah. Semua umatku bakal masuk surga kata Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa aba. Kilaman aba ya Rasulullah. Apakah ada yang enggak mau masuk surga? Ada kata Nabi. Siapa mereka-mereka itu? Man ata'ani yadkhulunal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, diundang pengajian, diundang sholat, diundang puasa Senin Kemis, diperintahkan untuk puasa Ramadan, mereka jalankan, itu yang masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani illa aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, datang panggilan Allah untuk sholat, mereka nggak datang. Nanti kalau umpamanya kita dipanggil sama Allah, kita nggak mau datang 1 hari 5 kali, jangan pernah berharap kalau kita panggil Allah, dikala kita lagi kesulitan, Allah bakal datang. Nggak bakal. Karena ketika kita sehat, kita dalam keadaan longgar, kita nggak mau datang panggilan Allah. Jadi jangan heran kalau ada, ya Rab, umpamanya ada gempa bumi atau ada musibah yang seperti sekarang ada di Tiongkok sana, banjir yang begitu. Mereka berteriak memanggil Allah, Allah tidak akan dengar. Karena ketika di dunia, waktu pada saat Allah panggil mereka tidak datang, hayya ala sholah, hayya ala falah, mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memalingkan wajahnya ketika mendapatkan panggilan dari kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hati-hati. Kadang-kadang ini iblis yang sudah dijamin ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Sudah pasti. Karena Allah sudah ceritakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bahwa mereka semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi iblis ini pernah bertanya. Dia bertanya kepada Nabi Musa. Dia bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, ataj'amu anta nabiyun wa rasul. Musa, apakah betul engkau seorang nabi, utusan Allah dan Rasul, wa kalimullah, dan engkau kalimullah? Qala Musa na'am. Musa jawab, betul. Saya seorang nabi, saya juga seorang Rasul, dan saya juga kalimullah. Is'al rabbak, kata iblis bertanya kepada Musa. Musa, is'al rabbak, pertanyakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada tobat gak buat aku? Bayangkan. Iblis itu sampai demikian sombongnya, minta perantaraan malaikat, perantaraan Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah, masih ada tobat gak buat aku? Artinya, kalau dalam skenario cerita ini, bahwa iblis juga kepingin bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa naik ke langit, bertemu dengan malaikat. Yas'al, ya malaikati. Iblis bertanya kepadaku, apakah masih ada tobat pintunya buat dia? Kata Nabi Musa kepada malaikat. Malaikat naik ke langit bertanya kepada Allah. Ya Rabb, Musa menyampaikan berita, iblis bertanya kepadanya. Apakah masih ada pintu tobat buat dia? Kemudian Allah faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, sampaikan kepada Musa. In auhaba, beritakanlah kepada Musa, usjudu fi qabri Adam. Suruh perintahkan itu yang namanya iblis, suruh sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Diperintahkan. Masih ada rasa sayangnya Allah kepada dia ini. Cuma diperintahkan apa? Suruh sujud di kuburannya Nabi Adam. Musa sampaikan ini berita kepada iblis. Ya iblis, kata Allah, ada pintu tobat buat engkau asal engkau mau sujud di kuburan Nabi Adam. Ini iblis begitu disampaikan begitu oleh Musa alaihissalatu wassalam. Musa,
La asjudu wa huwa hayyun fa kaifa asjudu fa huwa mayitun. Musa, saya kasih tahu mente ya, kalau bahasa kita orang Betawi ini. Dulu masih hidup aja tuh Adam, gue nggak mau sujud sama dia. Apalagi sekarang dia udah mampus begini, gue suruh sujud di kuburan, ogah. Ini kata iblis aja bisa begitu, Pak. Bu, iblis bisa ngomong seperti itu. Dia waktu hidup aja gue ogah sujud sama dia, apalagi dia udah mampus. Gue suruh datang ke kuburannya untuk sujud sama dia. Enggak, biarin gue di neraka-neraka. Nah, cerita ini bisa kita ambil. Jadi kalau ada orang, mungkin kawan kita, sahabat kita, atau saudara kita nasehatin, mutusin silaturahmi. Lu mutusin silaturahmi, gatir rahim, la yadhulunal jannah. Itu kan hadis Nabi. Hadis Nabi begitu. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga, baunya surga jadi nggak cium. Kalau kita nasehatin orang semacam begitu, kemudian dia jawab, biarin. Nah ini jangan-jangan dia sepupu sama iblis nih. Apa ponakan mungkin sama iblis. Ya tinggal kita lihat aja. Ada orang yang dikasih pandangan kayak begitu ada. Bukan nggak. Lu kalau bermusuhan sama saudara lu nih, ya nggak ngomongan lebih dari 3 hari, apalagi lu 3 tahun nih, udah nggak ngomong sama saudara lu, nggak bakal masuk surga. Biarin gua nggak masuk surga nggak apa-apa. Ah itu perkataannya dia itu sama dengan perkataan iblis sombong. Saking sombongnya itu dia sampai tidak mau tahu pokoknya harta yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada satu kesalahan iblis itu cuma 2. Iblis nggak banyak kesalahannya sama Allah sampai diazab. Bukan cuma dia dan anak keturunannya semua. Anak keturunannya iblis semuanya yadkhulunan nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Cuman satu perkara yang salah buat mereka, tapi janjinya mereka iblis itu mereka minta kepada Allah, baik, aku akan masuk neraka. Tapi jangan catatan, panjangkan umurku. Jadi umurnya iblis itu nanti sampai hari kiamat. Wa jumi'a samsu wal qamar. Dia akan mati nanti ketika matahari dengan bulan beradu. Itu dalam Al-Quran Allah ceritakan akan beradu tuh wajumiya samsu wal qamar. Beradunya matahari dan bulan, maka disitulah iblis lari ke sana kemari sampai dia mati semuanya. Dan matinya iblis itu tetap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita ini diberikan akal, pikiran oleh Allah. Afala tatafakkarun. Paling banyak ayat di dalam Al-Quran berbicara bagaimana kita harus banyak berpikir. Kita lihat, kita mendengar, bahkan kita menyaksikan hadir di satu tempat, mungkin takziah pada orang-orang yang telah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya nasihat buat kita. Dan kita juga mungkin hari ini kita datang ikut menyolatkan, bahkan ikut mengantarkan ke kuburnya. Satu ketika juga sama, kita juga akan semacam itu. Jadi sisa umur-umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, yang mungkin tinggal sementara, kita juga nggak tahu, tapi kita berharap diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa. Ada satu resep yang perlu mungkin dalam situasi keadaan seperti yang saat ini kita saksikan dengan banyaknya musibah di kanan kiri ini. Ini sebetulnya teguran dari Allah buat bangsa Indonesia, khususnya ya umumnya, tapi khususnya kita umat Islam. Karena yang kita saksikan banyak sekali dari saudara-saudara kita, bahkan para ulama, para kiai, para ustadz yang sudah dipanggil oleh Allah, yang mungkin masih dibutuhkan oleh umat, tapi mereka gugur satu persatu. Tidak menutup kemungkinan buat kita juga, karena tanda-tanda kiamat salah satunya yarfaul ilim, akan diangkat ilmu itu. Bukan ilmunya yang diangkat min suduril ulama, tidak, tapi min mautil ulama. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, ulama mulai dihabiskan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mungkin buka lamaran, Pak, Ibu sekalian, buka lamaran kita butuh insinyur, mungkin Anda datang 1000, 2000, butuhnya 1. Tapi hari ini kita butuh ulama, kita agak susah. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada mereka-mereka dari ilmunya Allah.
Al ilmu futur qalbi fihi ridha rabbi. Ilmu itu makanan hati dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan satu ilmu terus kemudian kita amalkan, kita sudah mengikuti apa yang dikatakan jejak-jejak ulama. Dan kita bisa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja belajar tentang ilmu-ilmu Allah, itu sudah mendapatkan keberkahan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ada satu orang tua, usianya kurang lebih 64 tahun. Saya sebut aja namanya, kebetulan tetangga sama saya, minta hadus nikmah ya, satu kebaikan, nggak ada yang salah. Namanya Pak Supriyadi. Pak Supriyadi ini tinggal di Jati Asih, bertetangga dengan saya. Dalam usianya 64 tahun, beliau ini pedagang ayam potong. Satu ketika saya menyampaikan di salah satu majelis, saya katakan bahwa manusia nanti ketika masuk summa amal tahu fa akbarah, masuk ke dalam kubur, ja'a malakani, akan datang dua malaikat kepada mereka. Ya, yas'al. Siapa mereka itu? Mungkar wa nakir. Malaikat mungkar wa nakir akan bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Mungkin dia bisa menjawab. Tapi ketika malaikat bertanya, man imamuka? Siapa imammu? Al-Quran imami, itu belum bisa kita jawab kalau orang itu tidak mengerti Al-Quran. Sehingga waktu saya sampaikan tentang pentingnya ini orang, Pak Supriyadi dalam usianya yang kurang lebih 64 tahun, dia datang setiap maghrib ke musola saya. Ada musola punya satu orang Betawi di situ, kebetulan saya pengurusnya di situ. Dia datang setiap maghrib, saya perhatikan ini orang bawa Iqra. Usianya 64 tahun bawa Iqra. Kalau mungkin secara lahiriah kita ini kan sedikit agak malu. Karena yang ngaji di situ kebanyakan anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, paling tinggi usia 12 tahun. Tapi ini sudah usia 64 tahun dia datang karena dia ingat itu bahwa malaikat ja'a malakani, akan datang dua malaikat nanti di hari ketika manusia masuk ke dalam kubur. 7 langkah keluarganya mengantarkan, malaikat itu sudah mulai bertanya. 7 langkah itu bukan 1 jam 2 jam, bukan. Hitungan detik. Orang melangkahkan kaki meninggalkan kuburan yang sudah ditutup itu mayat di dalam tanah sendiri dia. Ketika itu setelah datang, setelah berangkat ini 7 langkah keluar meninggalkan kuburannya itu, maka ja'a malaikani, 2 malaikat ini datang. Bertanya dengan pertanyaan sama yang seperti itu. Dan ini kita mungkin sudah pernah dengar. Dan hadirin juga ibu dan bapak sekalian juga sudah pernah mendengarkan setiap penyampaian ustadz-ustadz menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya tentang alam kubur. Sehingga seorang Supriyadi ini tadi, ketika dia mendengar berita dahsyatnya, seorang tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir ketika ditanya man imamuka, akhirnya dia bawa Iqra. Iqra ini dibawa, dia ngaji di musola itu. Alif, ba, ta. Yang mengharukan saya satu ketika, istrinya namanya Ibu Supriyadi ya Pak ya. Jelas ya? Ya. Jangan tanya istrinya siapa namanya, saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu istrinya namanya Ibu Supriyadi. Dia datang cerita sama istri saya. Dia katakan satu ketika, Bu, saya sampai meneteskan air mata. Kenapa? Bu Supriyadi kenapa? Dia katakan begini, Bu. Saya pernah satu waktu papahnya itu malam, saya cari di tempat tidur kira-kira 1:30 malam. Saya raba-raba, bukan raba-raba maksudnya ada apa enggak nih orang kan begitu. Jangan negatif dulu. Diraba nggak ada. Akhirnya dia keluar dari kamar, dia cari di kamar mandi karena usia sudah, istrinya lebih muda daripada suaminya. Dia cari di kamar mandi, ternyata di kamar mandi nggak ada. Dia cari ke dapur, di dapur juga nggak ada. Akhirnya dia menyaksikan sang suami ini sedang duduk di ruangan tamu dengan lampu kecil. Sedang membuka Iqra 1:30 malam. 1:30 malam dia buka itu Iqra. Dia baca satu persatu itu kalimat. Tulisan alif, lurus, ba, seperti perahu, ta, terus sampai. Ini sang ibu tidak berani menegur sang suaminya. Dia ceritakan sama istri saya. Kata sang istri tadi bercerita begitu semangatnya sang ayah. Yang usianya sudah senja, tapi ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti masuk ke dalam kubur,
Dan dia akan pertanggungjawabkan apa yang semua yang dia dapatkan di dunia ini. Dari usia yang sekian banyaknya ini yang Allah berikan, sampai usia 64 tahun, dia baru coba belajar dari pelan-pelan. Tapi jangan kita lupa, belajar yang demikian itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah melihat itu dimuliakan? Allah tidak lihat la yanduru fi aswarikum walakin yanduru fi qulubikum. Allah tidak akan melihat, kata Allah di dalam hadis Rasulullah SAW, aku tidak akan melihat potongan kalian, bagaimana dahsyatnya kalian menuntut ilmu. Tapi yang aku lihat fi qulubikum, di dalam hati kalian apa yang kalian dapatkan. Apa yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin selamat di hadapanku, aku akan kasih, kata Allah. Ini kisah menceritakan seseorang yang usianya tua. Di Pakistan, ada seorang, kebetulan sang guru saya, Pak Kiai Mukhlisun, beliau lagi jalan di satu tempat. Dia naik kendaraan umum, ketika dia sampai di satu perkuburan, ada perkuburan yang luas. Dia lewat. Karena dia seorang ulama, mungkin ada punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencium bau yang wangi. Dia langsung turun dari kendaraannya. Dia perintahkan supir bis, turun, berhenti, saya mau turun di sini. Dia ajak 3 orang muridnya untuk turun di tempat kuburan itu. Karena dia mencium rih yang harum, bau yang sangat wangi. Akhirnya dia datangi itu kuburan. Ternyata ada satu kuburan yang sudah usianya mungkin 3-4 tahun. Dengan kehadiran Pak Kiai tadi. Ini kuburan mengeluarkan bau yang wangi. Sang Kiai melihat namanya di kuburan itu. Setelah dia lihat, dia tanya orang yang penjaga kubur, kau tahu ini orang rumahnya di mana? Dia bilang tahu, rumahnya tidak jauh dari tempat ini. Dia datangi rumahnya, dia tanya ahli kuburnya, ahli keluarganya. Sampai di rumahnya, dia ketuk pintunya, dia katakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nama saya Mukhlisun, saya dari Magelang, Gerincing. Saya datang kemari kebetulan berziarah, ada satu kawan yang memang satu sekolah sama saya. Dan sekarang saya datang ke tempat ini, saya melihat ada satu kuburan yang membuat saya kagum dengan kuburan ini. Terus dikatakan oleh Kiai Mukhlisun, saya boleh tanya, Bu, Bapak? Dia bertanya, kebetulan ada mutarjimnya di situ. Dia tanya, dia katakan, tolong jelaskan sama saya apa sih amalan orang ini. Yang sudah meninggal ini min ahlil kubur, ahli diyar. Dia punya amalannya apa? Kok sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rih yang wangi keluar dari kuburnya. Dia bilang nggak ada amalannya, Pak. Biasa. Ayah saya itu kerjanya hanya biasa. Waktu sholat dia pergi ke masjid. Cuma setiap dia pulang dari sholat, dia nggak langsung pulang ke rumah. Dia beberapa lama di dalam masjid. Saya pernah menyaksikan apa yang dia lakukan, dia ambil Al-Quran. Al-Quran itu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-firman Allah. Dia baca, dia keluarkan. Bukan dia baca. Cuma dia buka satu persatu karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia buka sambil dia berkata, sungguh benar firman-Mu ya Rabb. Itu saja amalan yang dia lakukan. Dan itu berhari-hari, bertahun-tahun. Dia lakukan hal yang sama. Jadi setiap dia habis sholat, dia berzikir kepada Allah. Dia mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, La ilaha illallah 33 kali. Kemudian dia ambil Al-Quran. Dia buka satu persatu itu lembarannya. Setiap lembaran dari sekian banyak ayat, 6.600 ayat itu dibuka satu persatu sama dia. Sambil dia mengucapkan, sungguh benar firman-Mu ya Rabb. Sungguh benar. Walaupun dia belum mampu untuk membaca Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada orang ahli dunia. Mereka sudah melihat bahwa baru hanya memegang saja Al-Quran. Dan mengatakan bahwa firman Allah itu benar. Allah sudah muliakan. Cuman mohon maaf. Kita yang masih punya umur ini jangan cuma kita membaca pegang-pegang Al-Quran. Terus kemudian kita anggap bisa wangi kuburan kita. Jangan Pak ya, Bu ya. Ya minimal. Masih ada anak-anak anak-anak kita. Kadang-kadang saya sampaikan begini akhirnya orang berhenti belajar Al-Quran. Ayo megang-pegang Al-Quran aja deh. Insya Allah kita masuk surga. Ya Bu, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melihat. Apa yang kita perbuat di alam dunia ini tidak bisa dibohongi. Karena itu kadang-kadang manusia kita lihat orang tersebut punya amalan. Ya, amalannya banyak tapi belum tentu masuk surga. Kadang-kadang masih ada sisa waktu ya. Masih Ustaz. Ya. Masih Ustaz. Ada satu orang satu ketika Rasulullah SAW duduk satu majelis. Duduk di satu majelis, dia bertanya kepada sahabat-sahabat. Lagi duduk semuanya, sahabat-sahabat.
Ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Waduh, pertanyaan ini urusan bangkrut, bukan urusan dunia ini. Nabi bertanya dengan sahabat ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anqala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna manil muflis ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, siapakah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Nabi tanya kepada sahabat-sahabat dengan jawaban yang indah, gampang, secara kontekstual. Ya Rasulullah, al-muflis adalah orang-orang yang bangkrut itu orang mala dirhamala wala mata, orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya duit dan orang yang nggak punya rumah. Yaitu kalau lagi musim PPKM begini mungkin nggak ada duit. Ya, jadi Nabi juga tanya, dijawab oleh sahabat dengan jawaban secara kontekstual, keadaan. Kalau orang bangkrut itu orang ya memang bangkrut, betul. Bangkrut dalam pandangan dunia. Tapi yang pertanyaan Nabi ini bangkrut nanti di akhirat. Ketika dijawab begitu, kata Nabi lah. Kalau Nabi SAW, al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sahabatku, yang bangkrut dari umatku itu nanti datang di hari kiamat. Orang-orang dari umatku itu fi sholati, dia punya amalan sholat. Ya Bu, dia punya amalan sholat. Fi zakati, dia pernah berzakat ketika Ramadan. Bahkan di luar Ramadan dia bersedekah. Ayat tentang zakat dengan ayat tentang sholat selalu digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Aqimi sholat wa atu zakat. Coba perhatikan dalam Al-Quran. Selalu Allah gandeng. Kenapa? Saking pentingnya orang melaksanakan zakat, orang yang melaksanakan sholat. Kalau orang sholat dia tidak zakat, maka sholatnya ditolak. Orang zakat tidak sholat, zakatnya juga ditolak. Apalagi inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, amal yang paling pertama diperiksa adalah sholat. Tapi sholat di sini harus berkaitan dia dengan membayar zakat. Makanya kita di bulan Ramadan, ketika masuk di akhir Ramadan, fi yauma gurubun samsi, pada waktu terbenamnya matahari, kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal. Itu perintah dari Allah. Nah, orang tersebut, dia punya zakat. Dia bawa amalan zakatnya. Wafisyami, dia bawa amalan puasanya pada saat itu. Iklan dulu lewat sebentar. Ini kalau orang tukang teriak-teriak, Bapak Ibu sekalian, bensinnya air ini, Bu. Jadi kalau nggak ada ini bisa ngos-ngosan yang ceramah. Kalau nggak ada Zoom ada makanan, Ustaz. Iya, insya Allah. itu kalau offline nanti. Kemudian orang tersebut dia punya amalan, 3 amalan itu ada. Dia bayar, dia sholat, dia zakat, dia puasa. Walakin kata malah hada. Akan tetapi, ya, qada pada hada. Dia suka mencaci maki orang. Ini satu golongan orang yang dia merasa punya amalan, tapi dia nggak bisa jaga lisannya. Ya, hafidul lisan, dia nggak jaga. Kadang-kadang dia anggap dia udah orang paling bagus, orang paling hebat, puasanya, sholat malamnya cakep, ya, mau kesana kemari pakai mukena, ya, orang sekampung tahu, kalau dia ini wah orang ahli sholat, nggak tahu deh, pakai mukena mungkin ketemuin orang doang atau bagaimana kita nggak paham. Nah ini amalan dia pada saat itu, tapi dia nggak bisa jaga. Waqadha fahaza, dia punya mulut itu dia nggak bisa jaga. Ini dia caci maki orang. Wasata malahaza, dia suka caci maki orang dan dia suka fitnah orang. Bayangkan bahayanya, ya, orang yang suka memfitnah orang, apalagi kalau orang itu sudah dihabisi nyawanya kemudian difitnah. Nauzubillah subhanallah. Nggak tahu lagi deh bagaimana nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang tersebut wa akala malahaza, dia punya harta diambil sama si fulan. Dulu pernah ngutang dia nggak bayar. Ya, ngutang nggak bayar. Ngutang boleh, bayar harus. Dia nggak bayar utangnya, nanti diambil juga. Wa daramalah hada. Dia suka mukul orang, menumpahkan darah orang, darahnya orang dia ditumpahkan karena mungkin dihadapin orang yang memang lemah.
kemudian dia pukul, orang ini nggak bisa membalas karena mungkin dia punya jabatan, punya apa segala macam, dia hanya berdiam sampai keluar darahnya, bahkan kalau mungkin sampai meninggal dunia. Nauzubillah, ya. Wan infatamiat hadza hasanat. Dia punya kebaikan, nanti di hadapan Allah pada hari kiamat akan diambil. Setelah diambil, datang lagi orang yang satu. Yang satu yang tadi dicaci maki, difitnah, dia datang. Ya Rob, dulu di dunia dia suka fitnah saya. Dia caci maki saya. Sekarang saya minta pengadilanmu ya Rob. Allah kasih dia punya kebaikan. Selesai diambil kebaikan amalan sholatnya, datang lagi orang yang satu. Ya Rob, saya dulu di dunia ya Allah. Saya nggak berbuat apa-apa, tapi saya ditempeling sama dia. Dipukul sama dia, bahkan sampai darah saya, menumpahkan darah. Saya minta keadilanmu ya Rob. Diambil lagi amal zakatnya. Datang orang yang satu. Ya Rob, dulu di dunia tanah saya diambil. Winian saya semua, pekarangan saya dibeginikan. Harta saya, semuanya yang diambil. Hartanya. Ketika itu orang ini diambil lagi pahala hajinya. Diambil. Sudah habis semua, tapi orang masih berduyun-duyun datang kepada dia. Wasamiat min hada hasanat. Dia punya hasanat habis. Halas. Nggak ada lagi. Allah kembalikan dosanya orang tersebut yang tadinya dia punya amalan puasa, dia punya amalan sholat, dia punya amalan zakat. Sekarang dia bukan cuma amalan, dosanya orang ditimpain sama dia. Ada orang yang model begini. Waturihat finnar. Setelah dosanya orang numpuk semuanya sama dia, pada saat itu maka dia tidak punya amalan lagi. Allah dorong. Malaikat perintahkan, ya malaikat udhul finnar. Masukkanlah orang ini. Waturihat finnar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita sia-siakan kebaikan itu. Apapun, sekecil apapun. Karena sekecil apapun semua amalan kita, kalau ikhlas keluarnya dari hati, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas. Ya, tetap dibalas. Dengan apa? Dengan satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Dan di sisa-sisa umur kita ini, jangan pernah kita mau berteman. Ada teman yang paling kadang-kadang kita nggak lihat tuh teman. Ya, iblis ini kan kalau dikatakan iblis, dia berbentuk bisikan. Ada iblis yang rambutnya juga hitam juga ada Pak. Bu, ada. Dia rayu kita, dia ajak kita untuk bermain. Jangan. Dalam sisa-sisa umur kita ini, kita perbaiki. Karena ini kadang-kadang, sekarang kemarin saya lihat orang di rumah sakit, baru habis ngobrol-ngobrol, begitu masuk, pagi masuk, malam lewat. Ya, jadi ada orang begitu. Kalau cuman sakit bertahun-tahun, alhamdulillah masih bisa kita tahu, dia akan meninggal. Tapi kalau sakitnya cuma hitungan menit, atau hitungan jam, atau mungkin hitungan hari pagi masuk rumah sakit, besok pagi, besok sorenya udah dengar, dia innalillahi. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Dan kematian itu tidak pernah memberikan kabar. Perlu kita tahu, kalau berita-berita yang dari kawan-kawan kita, kadang-kadang undangan perkawinan, bisa lewat SMS, lewat WA. Tapi kalau urusan sama Israel ini nggak ada WA-nya Pak. Nomor WA-nya juga saya sampai hari ini belum tahu. Biar Ibu dan Bapak tahu, saya sampai hari ini nomor Israel belum tahu nomor WA-nya. Jadi nanti kalau saya tahu, saya kasih tahu, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang bermanfaat buat kita semua yang hadir di tempat ini. Dan saya karena waktunya juga agak lebih panjang sedikit, bisa kita sharing supaya saya saling mengenal di antara kawan-kawan dari, ya mungkin ini cuma beda setahun aja, saya angkatan 85, Bapak-Bapak angkatan 84 ya. Ya, Ustaz. Angkatan 85. Dulu juga saya pernah main-main, pengen masuk di situ nggak bisa masuk di Budut. itu termasuk sekolah favorit saya itu. Ya, di lapangan Banteng saya sekolah. Pengen banget saya di Mardani Raya, pengen sekolah di situ. Saya udah keker-keker, udah lama saya keker-keker, nggak bisa masuk. Jadi mohon ya, sekarang saya ketemu sendiri orang-orang dari Budut ini ya. Main sih sering main di depan sekolahan bapak-bapak, tapi nggak pernah masuk. Ya, di sini ada ibu gurunya Pak Ustadz. Oh ada ya? Ada ibu guru. Alhamdulillah Bu, ya Allah. Saya dari SMP 28, harapan saya tadinya masuk di situ. Pengen masuk di situ. Mardani ya, Ustaz. Ah? Cuma memang jodoh nggak dapet, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya kita masuk di SMP Mardani. Jadi begitu ya Bu ya. Akhirnya saya sekarang di masa usia saya semacam begini,
sudah maksudnya artinya ya bukan balita sih sekarang ini saya usianya ya udah di atas 50 tahun lah. Insya Allah mudah-mudahan sekarang saya ketemu sama orang-orang yang dari Budut juga. Oh wajah-wajahnya kayak begini. Hampir mirip-mirip juga sih sama saya, Pak. Nggak beda-beda Bapak Mas. Saya kira gitu ya Bu ya. Pak Fikri, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya berharap ada sharing di antara kita. Bukan berarti saya duduk di sini saya lebih pandai dari bapak dan ibu sekalian. Tidak sama sekali ya. Kita saling diskusi. Mungkin ada yang saya bisa jawab, saya jawab. Atau mungkin kalau saya belum bisa jawab, saya akan catat, saya akan bawa pulang. Nanti saya akan beritakan lewat mungkin lewat Pak Fikri atau lewat WA. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan saya ya. Insya Allah. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak atas penyampaiannya yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah menjadi pencerahan buat kami semua di sini yang mendengarkan, sahabat-sahabat di Budut 84 ataupun dari teman-teman dan juga dari angkatan lain. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan satu hal yang saya lupa memperkenalkan background Ustadz Khalid Al-Amri adalah beliau pernah kuliah di UI Fakultas MIPA, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Ponpes Darut Tauhid di Malang. Kemudian saat ini beliau adalah seorang pengusaha menjual barang-barang komoditi. Dan juga di sela-sela waktunya beliau menyempatkan memberikan tausiah kepada acara-acara pengajian dan juga suka mengisi khutbah Jumat. Demikian sedikit ringkas mengenai background beliau yang tadi lupa saya sampaikan di awal. Mohon maaf. Dan insya Allah di waktu-waktu yang tersisa saya persilakan kepada teman-teman semua untuk yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, atau Ibu Dina mungkin ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan melalui chat room, mungkin itu bisa didahulukan terlebih dahulu. Jadi mungkin satu pertanyaan untuk di chat room, kemudian pertanyaan berikutnya bebas untuk para peserta yang online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dina. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di chat room. Ini saya bacakan. Satu pertanyaan kemudian dijawab oleh Ustadz ya. Ya, siap. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdi Rizal. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah ada di Al-Quran atau hadis yang mengabarkan tentang malaikat Zayaid ini? Zayahin. Silakan Pak Ustadz. Iya, terjawab ya.
Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Ada yang mau online? Silakan. Dibacakan dulu ya dari yang sudah di chatroom. Dari Bapak Bani Rabani. Ustadz, apakah ada dosa syirik yang bisa dimaafkan Allah? Karena ada guru agama yang bilang semua dosa dimaafkan kecuali dosa syirik. Ya, betul. Nggak pernah beli, tapi dikasih.
Fahimna Ustadz. Jadi gitu ya Om Beni, harus tobat ya Om Beni. Siap, siap. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Inong Mutia. Pak Ustadz bisa jelaskan lebih spesifik tentang dosa besar. Apakah untuk mengukur dosa besar, untuk mengukur dosa kita banyak atau tidak diukur dari ketidakmampuan kita menghafal Al-Quran? Artinya kita tidak dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Paham Ustadz pertanyaannya? Oke. Silakan Ustadz. Amin.
Fatimah. Daripada tidak memfitnah. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan. Insya Allah masih ada waktu untuk beberapa teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung di unmute speakernya dan mengajukan pertanyaan dengan singkat, karena mungkin ada beberapa teman yang ingin mengajukan pertanyaan yang lain. Terima kasih, silakan. Boleh Bit, nanya dulu langsung Bit. Ya, siap Beni. Mungkin yang pertanyaannya dari Bu Inong tadi ya, itu apakah kalau kita baca Al-Qur'annya nggak lancar, apakah itu karena mungkin salah satu ajab dari Allah sehingga kita nggak lancar baca Al-Quran karena kita punya banyak dosa sehingga kita kalau ngapalin Al-Quran susah banget, apakah ada hubungannya begitu? Maksudnya pertanyaannya. Betul.
Syukran, Ustaz. Syukran. Insya latihan raya. Amin. Insya Allah. Makasih, Tat. Makasih, Tat. Makasih, Tat. Syukran. Silakan Agus Abdul Aziz. Tanya Pak Ustaz. Pak Agus, silakan. Ya. Bentar makan permen. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Ustaz, Pak Ustaz. Pak Agus seorang pengacara, Ustaz. Hati-hati, Ustaz. Bisa aja Habib. Pengacara kondang. Ini Habib bisa aja, Habib nih Al-Mukarram. Pengacara kondangan. Pak Ustaz, saya mau tanya gini Pak Ustaz, ada dua hal Pak Ustaz ya. Yang pertama terkait dengan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan? Yang kedua yang terkait dengan tema kita hari ini mengenai persiapan di kehidupan berikutnya yang terhubung dengan pertanyaan di alam kubur. Ya oke, yang pertama dulu ya Pak Ustaz ya. Saya pernah dengar bahwa ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa terbangun dari tidurnya, ada wanita cantik, lalu kemudian Nabi Adam itu ingin menyentuh, lalu kemudian kan Allah melarang bahwa itu bukan muhrimnya dan harus menikah kan. Nah pernikahannya itu kan seingat saya kalau nggak salah di dalam riwayat itu maharnya itu salawat, ya kan? Nah salawat itu yang disebut dengan salawat Jibril ya, Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah titik sampai situ kan. Nah saya juga pernah dengar dalam satu hadis mungkin ya, bahwa salawat itu juga diamalkan oleh Nabi Khidir kan. Lalu kemudian juga ada cerita hadis bahwa kita mengucapkan salawat itu nggak boleh terpotong atau salawat batrok, salawat buntung. Nah itu apakah dalilnya benar? Lalu yang sekarang begini Pak Ustadz, terus terang saya kan suka mengamalkan salawat Jibril ini ya untuk buka pintu rezeki atau utang lunas kan segala macam itu ya. Nah seperti itu. Nah saya selalu pakai salawat batro itu, salawat buntung yang menurut hadis itu. Nah yang kedua mengenai pertanyaan di alam kubur. Tadi Pak Ustadz kan bilang ma imamuka ya, siapa imam kamu. Nah imam kita ini kalau kita Sunni kan ada 4, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam, ya kan? Lalu apakah yang 12 imam bagaimana nih Pak Ustadz? Ya kan? Yang 12 imam Ahlul Bait seperti itu. Nah ini pertanyaan ini kan harus kita bisa jawab nanti di alam kubur. Jangan sampai kita salah jawab nanti kita ditabok sama malaikat lagi ya kan? Ya Pak Ustadz, gimana? Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Agus Abdul Aziz. Oh ya Hawa.
Siap. Hmm. Sama, Mbak. Ya, iya. Hmm. Oke. Siap. Oke. Good. Apelo kata Agus gitu Pak, biasanya apelo. Abel. Mm-mm. Hmm. Oke, terus kita harus menjawab apa Pak Ustadz? Atas bukan ma kita buka. Nah, kalau Al-Qur'an itu pertanyaannya itu yang terkait atau yang pas kan ma kita buka. Berarti ada dua pertanyaan jawaban yang sama. Bocorannya beda Apri ini. Terus yang pertanyaan ma kita buka nggak ada ya? Oh. Bib coba googling deh Bib. Kayaknya ada pertanyaan Imam Muka ma kita buka. Bocorannya salah Apri ini. Nggak ada Ben. Ma kita buka. Oke, oke. Yang 12 imam gimana Pak Ustadz? Imam Ja'far. Maaf Pak. Tapi yang 4 imam Maaf, itu Pak kan Agus. murid-murid Imam Ja'far. Imam Ja'far kan? Maaf Pak Agus, kita kasih kesempatan kepada Ustadz Khalid Al-Amri untuk menjawab pertanyaan dulu, jangan dipotong-potong sebelum pertanyaannya selesai dijawab. Oke, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ditulis atau pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf Pak Agus. Silakan Ustadz Khalid Al-Amri. Iya, kebiasaan jelek nih. Pengacara begitu Ustadz. Mindsetnya lawyer.
Amin. Iya, ya. Mhm. Mhm. Siap, makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Iya Pak. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Amin. Maklum Ustadz pengacara emang begitu Ustadz. Banyak pertanyaannya. Dan betul Ustadz. Ini Ustadz, ada lagi pertanyaan dari FIB. mungkin Bu Tina atau ada teman yang lain ada mau bertanya, silakan Bu Tina atau SB. Saya bacakan yang FIB ya. Nanti aja. Ya. Yang lain dulu, yang lain yang sudah dulu. Nanti kalau masih ada waktu, ada. Boleh, habis ini Bu Tina ya, silakan Bu Tina. Ya. Iya. Ini sekarang yang FIB dulu saya bacakan ya. Ya. Oke. Untuk seorang istri, bila taat kepada suami bisa terbuka pintu surga untuknya sepanjang suaminya ridho. Terus kemudian juga amalan dan doa apa saja agar diwafatkan dalam husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur, selamat di dunia dan di akhirat, dan ditempatkan di surganya bersama orang-orang yang soleh. Demikian Ustaz pertanyaannya dari Ibu Evi. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Masya Allah. Betul. Ya. Kalau nggak punya suami gimana Ustadz?
Insyaallah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Berikutnya Dina ke Ibu Tina. Silakan Bu Tina bisa mengajukan pertanyaan. Mumpung masih ada waktunya Bu Tina, silakan. Silakan Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, saya sering mendengar kalau yang meninggal karena COVID itu syahid. Yang saya tanyakan, apakah yang meninggal karena COVID itu dihisab atau tidak? Itu saja, terima kasih. Bu Tina, Ustadz kebetulan itu guru kami, guru kimia kami Ustadz. Mungkin terima kasih atas kepesertaan Bu Tina, guru kimia di SMA 1. Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Hah, bukan? Nggak mau. Apakah yang meninggal karena COVID? Ya. Ya.
Irona. Sah dihisap ya. Ya. Satu lagi pertanyaan, silakan masih satu. Ya. Silakan Amir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya silakan langsung pertanyaan Amir. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz, lagi baca Quran. Quran kan Quran ini kan petunjuk, bainah dan furqan. Nah itu kita kalau mau tahu bahwa itu ayat itu udah furqan dan bainah, bagaimana Pak Ustaz caranya? Halo? Coba diulangi Amir. Apa kan Al-Quran itu kan ayat-ayatnya ada huda, al-furqan, al-bainah. Bagaimana kita ingin tahu bahwa ayat itu adalah al-huda, furqan, dan al-bainah, Ustadz? Makasih. Ya, ayatnya. Ayatnya gitu, ayat. Ya. Membedakan ini Mbak, kita baca ayat alhamdulillahirobbilalamin itu kan misalnya itu petunjuk, terus ada lagi kan furqan, al-bainah, bagaimana membedakannya Pak Ustadz gitu? Ya. Ya. Maknanya ya. Oke, terima kasih Ustadz Khalid Al-Amri atas segala pencerahan dan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan kepada teman-teman yang bertanya. Kami sangat menyadari bahwa
waktu yang saat ini sangat singkat sekali dengan tausiah yang diberikan oleh Ustadz yang sangat padat, sangat memberkahi dan memberikan pencerahan kepada kami semua. Insya Allah pada kesempatan berikutnya mungkin kita bisa lebih puas lagi untuk bertanya ataupun ketemu dengan Ustadz. Apalagi tadi Ustadz sangat ingin ke SMA 1. Insya Allah nanti saya akan bawa Ustadz ke SMA 1. Mudah-mudahan pada saat kita bisa offline, pada kesempatan pertama Ustadz akan saya bawa ke SMA 1 untuk memberikan ceramah lebih luas lagi kepada teman-teman di SMA 1, baik yang masih menjadi siswa maupun kepada para alumni. Dan Ustadz bisa berjalan-jalan dan foto-foto di SMA 1 insya Allah Ustadz. Iya betul Ustadz, sama. Amin Ustadz. Ya. Ya, untuk sementara kita untuk sebelum penutup doa untuk kesembuhan kepada teman-teman yang sedang sakit. Ya, nama-namanya sudah saya berikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Amin. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Allah, amin. 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 Amin ya Allah, amin. 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 Atina fid hasanah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, makasih Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, kami telah mendapatkan pencerahan yang sangat baik dari Ustadz Khalid Al-Amri. Insya Allah Ustadz selalu diberkahi, selalu diberikan kesehatan, panjang umur Ustadz. Insya Allah kita bisa mendapatkan waktu untuk bisa bertemu dengan Ustadz secara offline. Dan insya Allah kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada Zoom pengajian pagi hari ini, insya Allah semua mendapatkan keberkahan dari sedikit ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan juga kita dijauhkan dari penyakit, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita semuanya. Dan mohon maaf untuk beberapa teman-teman yang sedang sakit ataupun sedang isoman, yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Saya secara pribadi sebagai penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dari doa yang telah disampaikan oleh Ustadz dan doa-doa yang telah disampaikan oleh teman-teman melalui WA, melalui media-media sosial yang lainnya, insya Allah teman-teman kita yang sedang sakit, keluarga dan lain-lain akan terbebaskan dari penyakitnya dan segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini tidak bekerja atau putus kerjaannya, insya Allah dalam waktu dekat Allah akan membalikan semua rezekinya, mungkin akan menambahkan semua rezekinya kepada kita dan khususnya kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah ke depannya insya Allah. Mudah-mudahan saya rasa dari saya hanya segitu. Untuk teman-teman semua saya ucapkan banyak terima kasih. Wabil khusus kepada Ustadz Khalid Al-Amri dan Akhi Iqbal yang telah membantu menyediakan perangkat untuk Zoom ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update ini